Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah baik ya. Ceria semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Selamat berjumpa kembali di Lokak Karya 5 Bapak Ibu ya. Tak terasa Bapak Ibu sudah di Lokakarya 5, dalam artian kita sudah berada 5 bulan kita belajar bersama, mencari sesuatu ilmu yang bersama di program Guru Penggerak ini Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sesi hari ini saya selaku pengajar praktek akan membawakan materi ya dengan judul berkolaborasi dalam meningkatkan menyusun merencanakan program yang berkebutuhan musik kepada murid Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu, ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita tahu bersama di Lokakarya sebelumnya juga ya. Yang pertama kita harus membangun empati yang ada yang sebelumnya yang kita sudah sepakati. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahuinya Bapak Ibu ya. Apakah di selama Lokakarya ada hal-hal yang harus kita tambahkan di kesepakatan kelas ini Bapak Ibu? Cukup Pak. Setuju ya, masih jalan ya Bapak Ibu ya. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjalankan kesepakatan kelas kita kali ini. Oke, baik Bapak Ibu, di sesi hari ini saya akan bawakan materi tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada peserta didik Bapak Ibu ya. Oke, jadi sebelumnya Bapak Ibu ya, tujuannya adalah Bapak Ibu dapat memulai. Jadi Bapak Ibu dapat mulai membuat perencanaan program, mencakup judul, jadwal, dan tujuan program Bapak Ibu. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan ya. Jadi oke Bapak Ibu, sebelum selanjutnya ya, Bapak Ibu boleh menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu menjawabnya langsung di chat boleh, atau Bapak Ibu bisa raise hand di room ini. Silakan Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu menurut ini perencanaan program sangat penting dalam suksesnya sebuah kegiatan? Silakan Bapak Ibu. Siapa yang ingin bisa memberikan pendapatnya? Dan hari ini semuanya harus berbicara gitu. Silakan Bapak Ibu. Raise hand. Ada juga yang bisa tuliskan di fasilitas chatnya. Silakan Bapak Ibu. Ada? Ibu Vidya. Ibu Vidya masih ada di room? Silakan Ibu Vidya. Ya, ada pendapatnya Ibu Vidya, silakan Ibu Vidya. Mengapa perencanaan program sangat penting dalam suksesnya sebuah kegiatan? Iya, terima kasih Pak. Saya akan mencoba menjawabnya. Ya, kalau kita berbicara tentang perencanaan, ya namanya segala sesuatu yang kita wujudkan itu Pak harus kita rencanakan terlebih dahulu. Nah, di mana di dalam rencana itu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu yang akan menuntun kita untuk mewujudkan perencanaan untuk mewujudkan perencanaan kita itu Pak. Kalau dalam hal sekarang ini adalah perencanaan program. Jadi kalau misalkan kita untuk memiliki program ya, cita-cita kita untuk memiliki program, harusnya kita ada rencana dulu Pak. Di dalam rencana itu pasti ada langkah-langkah yang menuntun kita untuk mewujudkan program tersebut. Jadi perencanaan itu sangat penting Pak, seperti itu. Di mana-mana semuanya itu pasti perencanaan itu sangat penting jika kita memiliki satu cita-cita seperti itu Pak, atau satu keinginan kita seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vidya atas pendapatnya. Ini juga sudah ada beberapa chat dari Pak Arief. Wah, kita tidak dapat mengeksekusi ketika tidak ada rencana. Dari Ibu Yulita, perencanaan program akan
berjalan lebih baik ya ketika direncanakan. Oh, baik Bapak Ibu. Kalau Ibu Nisfi, silakan Ibu Nisfi, ada pendapatnya Ibu Nisfi? Ya, makasih Bapak. Kalau menurut saya perencanaan program itu sangat penting karena itu dengan membuat perencanaan program itu kita bisa menjadikan sebagai panduan yang terstruktur untuk mencapai sebuah tujuan Bapak. Dengan perencanaan yang baik itu kita akan dapat mengidentifikasi langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, alokasi sumber daya apa, evaluasinya gimana, yang mana semua itu nanti bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan atau seberapa besar peluang keberhasilan dalam melakukan kegiatan tersebut, Bapak. Oke, terima kasih Ibu Nisfi atas jawabannya. Hebat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mampu membuat pendapat bahwa pentingnya perencanaan program untuk membuat program kegiatan yang berbasis terhadap peserta didik. Yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu nih untuk buat sebuah kegiatan program, ya langkah-langkah apa gitu yang harus kita ambil untuk merancang jadwal program yang efisien. Menurut Bapak Ibu apa gitu? Silakan Pak Arief. Kalau ada Pak Arief punya pendapat, silakan 1 menit Pak Arief. Pak Arief, ada Pak Arief? Ada Pak. Ya, silakan Pak Arief. Langkah-langkah yang harus diambil untuk merancang jadwal program yang efisien, yaitu mungkin awal-awal itu harus koordinasi dulu Pak dengan pihak-pihak terkait. Oke. Iya. Oke. Untuk menyamakan persepsi seperti itu. Oke, berarti langkah awalnya harus berkoordinasi ya Bapak Ibu ya. Ibu Mila, ada langkah selanjutnya Ibu Mila? Ibu Vidya, Ibu Vidya sudah resen. Silakan Ibu Vidya. Ya, terima kasih Pak. Kesempatan kedua untuk saya lagi Pak, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi kalau menurut saya Pak, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, yaitu penting untuk saya, menurut saya penting kita dalam membuat satu program itu menetapkan dulu tujuan Pak. Tujuannya untuk apa dan sasarannya ini ke siapa, seperti itu. Supaya lebih terarah Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Vidya. Baik Bapak Ibu ya. Oke, berbagai jawaban sudah diterima ya dan sudah disampaikan dengan lumayan bagus. Nah, sekarang Ibu Mila nih, ada pendapat lain Ibu Mila, silakan. Iya, terima kasih. Langkah-langkah yang harus diambil untuk merancang jadwal program efisien itu yang pertama kita tentukan dulu prioritas apa yang ingin kita capai dalam program tersebut. Kemudian kita menyusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kemudian kita menentukan batas waktu dari program yang kita jadwalkan. Mungkin begitu tambahan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Mila atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, semua jawaban Bapak Ibu hebat semua ya. Ada juga yang di chat ya. Ini memang membuat sebuah rancangan jadwal itu harus efisien gitu ya. Jadi langkah awal sebenarnya kita harus menentukan tema atau judulnya apa sih supaya kegiatan itu menarik gitu ya. Jadi untuk langkah selanjutnya ya adalah sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gitu. Lumayan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ke yang ketiga nih ya. Ketiga. Nah, setelah kita tadi merancang ya, membuat. Nah, sekarang kan semuanya harus dengan kolaborasi, harus berkolaborasi ya programnya. Nah, sekarang mengapa kita harus berkolaborasi dalam membuat program yang berpihak pada peserta didik? Silakan. Ada yang bisa memberikan pendapatnya Bapak Ibu, silakan. Silakan Ibu Mila, Ibu Vidya. Ibu Vidya masih raise hand? Silakan. Ada Ibu Mila. Silakan Ibu Mila. Ada tanggapannya? Oke, silakan Pak Arief ya. Ya, mengapa kita harus saya coba Pak? Oh. Ya, silakan Ibu Mila dulu, baru kemudian ke Pak Arief. Silakan Ibu Mila. Mengapa kita harus berkolaborasi dalam membuat program berpihak pada peserta didik? Karena pekerjaan yang dilakukan secara berkolaborasi atau bersama-sama itu akan dapat menciptakan penyelesaian atau dapat menciptakan sesuatu hal yang sangat baik. Karena dengan berkolaborasi itu berbagai macam pendapat
dan masukan yang kita dapatkan dari teman sejawat mungkin, dari kepala sekolah, sehingga program-program yang kita buat itu akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan program yang hanya dibuat oleh perorangan. Mungkin begitu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Mila. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua secara virtual ya. Termaikan. Oke, baik Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu punya pendapat lain, ingin berbicara tentang gimana sih ya membuat program yang efisien dan efektif, dan mengapa harus berkolaborasi dengan teman-teman ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, dan kita sudah berdiskusi lebih banyak karena waktunya cukup tidak mencukupi Bapak Ibu, atau kita dibatasi oleh waktu, maka kita bisa menarik kesimpulan ya, atau bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan kita sesi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang bisa memberikan kesimpulan tentang kegiatan perencanaan kegiatan berkolaborasi dan berpihak kepada peserta didik. Silakan Bapak Ibu, satu saja. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang ingin nih? Ibu Yulita, silakan Ibu Yulita. Ya, baik Bapak. Menurut saya dari kegiatan kita hari ini dapat diambil kesimpulan bahwa sangat penting merencanakan dalam suatu program seperti itu. Jadi kita bisa dengan perencanaan kita dapat menentukan langkah apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga harus mengidentifikasikan aset-aset yang ada, kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan bagaimana kita bisa merencanakan suatu hal agar program yang kita rancang itu nantinya akan berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi peserta didik. Seperti itu Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yulita. Terima kasih atas kesimpulannya untuk hari ini. Oke, saya yakin Bapak Ibu akan sependapat dengan Ibu Yulita ya. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, tak terasa kita sudah tiba di akhir acara ya. Baik Bapak Ibu, saya ingin satu kata di chat Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu, saya berikan 1 menit untuk pertemuan kita hari ini. Satu kata. Ya, terima kasih Seru Ibu Yulita. Makasih Ibu Yulita atas umpan baliknya. Oke, ya oke. Terima kasih Pak Arif ya. Oke, Bapak Ibu ya. Dengan demikian pada hari ini kita selesai sudah acara kita karya ya. Saya mengingatkan kembali ya, untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu membuat perencanaan ya. Perencanaan program yang ada judulnya, ada programnya ya, dan ada langkah kerjanya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kita ketemu di pendampingan selanjutnya dengan program tindak lanjut dari pembuatan program yang berbasis kebutuhan peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.